Saudara, mari kita memohon hikmat dari Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Benar ya Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu kami membutuhkan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menuntun kami di dalam kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus, kami memohon biar Engkau memberikan cahaya untuk kami boleh mengerti ketika kami mendengarkan, ketika kami membaca firman-Mu. Dan berikanlah kepada kami hati yang lembut untuk taat melakukan kebenaran ini di dalam setiap aspek hidup kami. Jumpailah kami di dalam pergumulan-pergumulan kami. Supaya kami pun juga boleh mengalami campur tangan Tuhan. Supaya kami pun boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Saudara, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Dan perikop yang terambil adalah dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita sudah sampai dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Mari kita membaca bagian ini, kita membuka Alkitab kita, dan saya akan membacakan untuk kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia, kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut kepadanya. "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat satu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya. Dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan satu berita kepadamu. Ia akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di layar kaca Anda dapat melihat ada satu gambar di sana. Sudah ada seorang petugas polisi yang sedang menangkap seorang laki-laki dewasa berkulit hitam. Dan laki-laki dewasa yang ditangkap itu adalah bernama George Floyd.
Saudara, kejadian ini terjadi beberapa bulan yang lalu, yaitu pada tanggal 25 Mei 2020. Kita yang mengikuti berita ini di surat kabar ataupun di televisi, tentu kita familiar dengan beritanya. Saudara, George Floyd ditangkap oleh Derek Chauvin. Derek Chauvin adalah petugas polisi yang sedang berlutut. Sebetulnya ini awalnya kejadiannya dimulai dari satu laporan bahwa ketika Floyd ini sedang membeli satu kotak rokok atau satu pak rokok seperti itu di satu grocery store yang bernama Cup Foods di Minneapolis di Minnesota, si orang yang melayani ini berkata bahwa uang yang dipakai oleh George Floyd itu adalah uang palsu. $20 yang dipakai untuk membayar itu adalah uang palsu. Lalu dilaporkan dan polisi datang dan langsung menangkap George Floyd di situ. Setelah ketika polisi menangkap, maka yang dilakukan sebetulnya adalah membuat George Floyd tidak bisa bergerak supaya tidak bisa lari, yaitu petugas polisi Derek Chauvin itu dia berlutut dengan menggunakan lututnya menahan leher atau bagian belakang leher dari Floyd. Saudara, Chauvin berlutut dan menahan di atas leher dari Floyd itu selama kurang lebih 8 menit. Saudara, setelah kira-kira 5 menit itu di dalam footage atau di dalam YouTube kalau kita melihat, Floyd itu sudah meminta berkali-kali tolong lepaskan, saya tidak akan lari kemana-mana, saya akan langsung bisa dibawa masuk ke dalam mobil, begitu ya, untuk dibawa ke kantor polisi. Dia mulai bersuara serak dan dia berkata dia tidak bisa bernafas dan memanggil mama, mama. Saudara, orang-orang yang berada di sekeliling pada waktu itu juga berkata, lepaskan dengkulnya itu, lututnya lepaskan supaya dia bisa bernafas paling tidak. Tetapi Chauvin pada waktu itu tidak mendengarkan sama sekali. Saudara, pada menit yang kelima, Floyd itu sudah tidak bergerak di situ. Lalu pada menit yang ketujuh, detik yang ke-30, petugas medis datang di sana dan meminta Chauvin untuk melepaskan injakan lututnya itu dan baru dia lepaskan. Tetapi sayang Floyd sudah tidak bisa ditolong. Saudara, tentu saja akhirnya Derek Chauvin dijatuhi hukuman oleh karena perilakunya. Apakah Chauvin pada waktu itu bisa dikatakan dia sudah memenuhi prosedur? Mungkin saja bisa dikatakan dia sudah memenuhi prosedur untuk menangkap Floyd dengan metode yang demikian. Tapi apakah benar-benar tidak ada campuran dari hati yang membeda-bedakan oleh karena warna kulit? Saudara, itu adalah sesuatu yang mungkin perlu dipertanyakan. Saudara, karena kejadian ini, maka terjadilah satu gerakan yang luar biasa di seluruh dunia, yang dimulai dengan hashtag Black Lives Matter. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gerakan ini menyebar mulai dari Minneapolis, Minnesota, lalu terus ke kota-kota lain, bahkan ke negara-negara lain. Untuk menunjukkan bahwa orang harusnya dikasihi, dihargai, bukan karena apa warna kulitnya. Orang harus diperlakukan dengan sama karena pada dasarnya mereka adalah manusia. Dan apalagi bagi kita, manusia, ketika kita memandang orang lain, maka kita memandangnya manusia yang dikasihi Allah. Saudara, kejadian ini mengingatkan kita, ketika hati sudah mulai membeda-bedakan, maka kasih akan menjadi dingin. Dan inilah sebetulnya yang Tuhan mau nyatakan kepada murid-murid yang pertama kali, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, termasuk kepada Petrus dan juga kepada murid-murid yang lain, untuk tidak membeda-bedakan orang. Bahwa berita keselamatan yang Tuhan berikan itu sebenarnya adalah untuk semua orang. Bahwa hati Allah adalah hati yang luas untuk semua manusia yang dikasihinya. Saudara, jika kita melihat pasal 10 dan pasal 11, itu sebetulnya adalah satu kesatuan. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, kita melihat tentang Cornelius dan latar belakangnya. Saudara, di sana dikatakan Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia. Lalu di ayat yang kedua A, di sana juga dikatakan dia adalah seorang yang saleh. Dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Lalu dikatakan ia memberi sedekah kepada umat Yahudi.
Dan dia senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi di sini dikatakan Cornelius itu adalah seorang yang berkenan, orang yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 saat dikatakan Cornelius bahkan menerima penglihatan dari Allah. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dalam penglihatan. Untuk mengundang, supaya Cornelius mengundang dan menerima Simon Petrus di rumahnya. Bahkan Cornelius dan seisi rumahnya bahkan telah menerima Roh Kudus dan telah dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Cornelius bukan orang yang sembarangan. Seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, seorang yang dimana Tuhan mau pakai untuk menyatakan maksudnya, bahkan seorang yang sungguh-sungguh membuka hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dikonfirmasi di dalam baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, di dalam Kisah Rasul yang kita baca tadi pasal 11 ayat 2 sampai 3, pertanyaannya mengapa orang-orang dari golongan yang bersunat masih mempermasalahkan tentang Petrus masuk ke rumah orang tak bersunat, yaitu ke rumah Cornelius, dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, bukankah pertobatan Cornelius dan seisi keluarganya itu yang lebih utama daripada mempermasalahkan orang yang bersunat ini, yaitu Petrus, itu masuk dan makan bersama-sama dengan orang yang tidak bersunat? Mengapa hal itu dipermasalahkan? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke perjanjian lama. Kita harus kembali melihat benang merah dari semua rangkaian sejarah yang membuat bangsa Israel dan orang Yahudi itu terbelenggu di dalam pikiran dan hati mereka yang menjadi sempit. Saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-12, kita balik ke awal sekali, yaitu ketika Tuhan pertama kali memanggil Abraham, bapa orang beriman. Dia adalah leluhur dari orang Israel, orang yang besar, orang yang dipandang oleh setiap orang Yahudi. Saudara, ketika Allah pertama kali memanggil Abraham, dikatakan keinginan hati Allah yang pertama kali bukanlah supaya Abraham itu eksklusif, bukan. Sebab di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, khususnya di ayat yang ketiga, di sana jelas sekali Tuhan ingin Abraham menjadi saluran berkat bukan hanya bagi orang Israel, bukan hanya bagi orang Israel, tetapi bagi semua bangsa. Saya dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi itu jelas sekali. Dan supaya Abraham dan bangsa Israel itu bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain, maka Allah memberikan hukum-hukumnya. Memberikan hukum Taurat kepada mereka. Bukan supaya mereka itu hidupnya di dalam beban seperti dikungkung oleh hukum Taurat. Bukan. Tetapi supaya mereka mengerti bagaimana mereka bisa taat kepada Tuhan melalui kasih. Saudara, hukum-hukum ini adalah ungkapan dari isi hati Allah. Supaya bangsa Israel hidup seturut hukum-hukum ini dan hidup menurut ketaatan karena mengasihi Tuhan. Dan ketika mereka hidup menurut hukum-hukum ini dan menurut kasih Tuhan, maka diharapkan mereka menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa lain bisa dibawa menyembah kepada Tuhan juga. Dan itulah sebabnya jantung dari seluruh hukum Allah ialah di dalam Sema Israel, yaitu di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Sudah jadi jantung dari seluruh hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel itu adalah sebenarnya cuma satu, yaitu kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan. Ini yang Tuhan mau, yaitu supaya Israel mengasihi Tuhan. Dan dengan ketaatan itu adalah wujud dari mereka mengasihi Tuhan. Saudara, hukum-hukum ini menjaga supaya bangsa Israel itu tidak hidup sama seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka yang tidak menyembah Allah Yahweh. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketika kehidupan bangsa Israel sudah makin mapan, mereka tidak lagi mau mendengar suara Tuhan, tidak lagi mau mendengar suara Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi. Mereka mulai menyimpang dari Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dan membaca kitab nabi-nabi besar dan nabi kecil, kita melihat bagaimana Israel mengalami degradasi. Mulai dari awalnya mereka taat kepada Tuhan, tetapi terus-menerus menyimpang dari satu raja kepada raja yang lain. Terus-menerus akhirnya mereka melupakan Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi mereka, maka Allah mendisiplin mereka.
Allah membawa mereka ke dalam pembuangan di Babel untuk mendidik mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Namun Allah juga bukan Allah yang kejam yang hanya menghukum mereka, tetapi Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang memulihkan mereka kembali. Saudara, tembok-tembok Yerusalem kembali dipulihkan. Bait Allah kembali dipulihkan melalui kepemimpinan Nehemia dan Ezra. Saudara, bangsa Israel yang sudah dipulihkan ini beribadah kepada Tuhan, tembok-tembok Yerusalem sudah dipulihkan, bait Allah sudah dipulihkan, namun mereka punya pengalaman. Pengalaman pahit dibuang ke Babel oleh Tuhan. Dan ketika mereka bercermin dari masa hidup yang pahit itu, mereka menjadi sangat ketat terhadap hukum-hukum Tuhan. Mereka menjadi sangat eksklusif untuk menjalankan hukum-hukum Tuhan. Jangan-jangan nanti kami dibuang lagi oleh Tuhan. Jangan-jangan nanti Tuhan marah lagi kepada kami. Sehingga mereka begitu ketat, begitu rinci melakukan hukum Tuhan. Sehingga ketaatan mereka terhadap hukum-hukum Tuhan itu berubah menjadi eksklusivitas. Berubah betul-betul sikap mereka menjadi eksklusif. Mereka bukan hanya memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain, bahkan dari orang Samaria juga yang mereka nilai orang Samaria ini bukanlah orang Israel yang tulen. Bahkan orang Israel juga merasa bahwa mereka lebih superior. Saudara, dari kasih yang awalnya Tuhan mau bangsa Israel itu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, maka itu bergeser dan berubah menjadi eksklusivisme. Satu sikap yang merasa diri lebih daripada yang lain. Satu sikap yang merasa diri lebih kudus daripada yang lain. Sudah hati Allah yang penuh kasih mereka tafsirkan keliru sebagai eksklusivisme. Relasi yang mendalam dengan Allah akhirnya berubah menjadi ritual. Satu ritus kepada ritus yang lain. Semua hanya sekedar sebagai ritus. Dan saudara, sikap eksklusif ini terus berlanjut dari penghujung perjanjian lama sampai masuk kepada perjanjian baru. Sikap eksklusif ini terus-menerus dipelihara, terus-menerus dipelihara. Saudara, jika kita membaca kitab perjanjian baru, maka kita melihat berbagai kisah di dalam perjanjian baru menunjukkan bagaimana orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Misalnya kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara, Yohanes pasal yang keempat itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang duduk di tepi sumur dan berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Dan Tuhan Yesus meminta minum. Saudara, tetapi orang Samaria itu heran, mengapa Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi itu meminta minum kepadanya. Perempuan ini bertanya-tanya. Saudara, ini menunjukkan bahwa memang pada saat itu orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan saudara, kalau kita membaca juga misalnya dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5-13. Di sana berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Saudara, perwira ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak perlu datang ke rumah saya. Tuhan bisa hanya menyampaikan satu kalimat saja untuk menyembuhkan. Saudara, ini bukan cuma berbicara tentang iman, tetapi kalau kita melihat dari latar belakang budaya pada waktu itu, karena perwira ini bukan orang Yahudi. Dan jikalau Yesus yang adalah rabi pada waktu itu masuk ke dalam rumahnya, itu sangat tidak pantas. Dan itu tidak bisa diterima di dalam kebudayaan Yahudi dan hukum agama Yahudi pada waktu itu. Saudara, Markus pasal yang ke-7 juga di sana berbicara tentang Yesus menyembuhkan anak perempuan dari wanita Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Wah, ini adalah satu cerita yang luar biasa. Satu cerita yang dramatis, yang menarik banyak emosi kalau kita baca di dalam perikop itu. Bagaimana perempuan itu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus itu menyembuhkan anaknya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri menggunakan satu istilah-istilah yang cukup berat dan cukup spesifik di dalam perikop itu. Untuk menunjukkan bahwa keselamatan itu sebetulnya adalah Tuhan bawa untuk orang-orang Yahudi. Tetapi di sini Tuhan katakan bahwa itu juga diberikan kepada perempuan itu. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada satu pembedaan, ada satu kebudayaan yang terpisah. Dan contoh yang lain juga adalah yang perikop yang tadi kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 dan ke-11. Peristiwa tentang Petrus membaptis Cornelius. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat di dalam perjanjian baru, eksklusivitas Yahudi itu jelas terlihat. Dan Tuhan Yesus itu datang untuk mengembalikan semuanya. Saudara, bukan hanya orang Yahudi ini tidak bergaul,
Tetapi orang Yahudi ini umumnya memiliki sikap yang lebih superior. Sikap superioritas secara spiritual. Mereka merasa lebih kudus, lebih diterima oleh Tuhan, dan sebagainya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Saudara, inilah sikap ini yang Tuhan Yesus tegur. Tuhan Yesus ingin mengembalikan kepada isi hati Allah. Jadi sengaja Tuhan Yesus itu datang melayani orang-orang yang dikatakan orang-orang yang tersisihkan. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang non-Yahudi, misalnya seperti perempuan Samaria itu, atau hamba dari perwira di Kapernaum itu, atau anak dari perempuan dari Sirofenisia itu, bahkan kepada Cornelius. Jadi justru di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa isi hati Allah sejak awal itu ialah hati yang penuh kasih. Bukan hanya bagi bangsa Israel dan orang Yahudi, tetapi bagi semua bangsa, bagi semua orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya yang Rasul Paulus katakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 28 dikatakan demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29 dikatakan, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu, walaupun kamu bukan orang Yahudi, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang tidak dipahami oleh murid-murid yang pertama pada waktu itu di dalam Kisah Para Rasul. Mereka tidak memahami karena mereka terkungkung di dalam Yudaisme yang sempit dan eksklusif. Oleh karena Yudaisme itu sudah bergeser dari keinginan hati Allah sejak awal yang Allah ungkapkan kepada Abraham. Dan setelah mendengarkan penjelasan kesaksian Petrus, puji Tuhan, akhirnya murid-murid ini bisa mengerti mengapa Tuhan juga mau ada keselamatan bagi orang-orang lain, bagi bangsa-bangsa lain, bagi Cornelius dan keluarganya. Saudara, mereka akhirnya bisa mengerti hati Allah yang penuh kasih. Bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Hati Allah yang penuh kasih dikatakan bahwa kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu diberikan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain, kepada setiap orang yang mau percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, inilah hati Allah. Dan Allah mau hati ini juga dimiliki oleh hati para murid. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ketika kita kembali membaca yang pertama, ini menjadi lensa kita untuk melihat seluruh benang merah cerita dari Kisah Para Rasul ini. Tetapi juga kita melihat hati Allah yang besar. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, di sana ditunjukkan bukan hanya menjadi saksi Tuhan di Yerusalem. Bukan hanya menjadi saksi Tuhan di provinsi yang waktu itu ada, yaitu Yudea. Tetapi juga keluar dari Yerusalem, keluar dari Yudea kepada bangsa-bangsa lain, yaitu ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Inilah hati Allah yang Allah mau supaya para murid itu juga memilikinya. Saudara, bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita juga terbuka kepada orang-orang lain yang berada di luar tembok-tembok gereja, yang berada di luar lingkaran gereja Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di layar kaca saya tunjukkan di sini adalah gambar dari seorang misionaris yang masih sangat muda. Beliau bernama Jemima Oe. Dan yang menarik adalah Jemima berasal dari Singapura. Jemima adalah seorang misionaris yang melayani bersama-sama di bawah satu pelayanan yang disebut sebagai Justice Rising. Jemima melayani di Kongo sebagai misionaris di Afrika. Dia sudah tinggal 5 tahun di sana. Saudara, Justice Rising inilah satu pelayanan non-profit, satu organisasi non-profit
yang memfokuskan kepada pelayanan untuk membangun kembali komunitas-komunitas yang hancur oleh karena perang, oleh karena kekerasan, oleh karena perang suku dan lain sebagainya. Dan sebagai seorang yang berbeda warna kulit, seorang yang berbeda negara, berbeda kebangsaan dan jauh sekali dari antara Singapura dengan Afrika, Yemima memberi diri melayani di sana. Tinggal 5 tahun di sana. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan inilah gambar di mana Yemima sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada para ibu atau mereka sebut sebagai mama. Pada mama yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka diperkaya, mereka diberkati, dikuatkan di dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah gambar di mana Yemima bersama-sama melayani dengan anak-anak Afrika di sana. Dan di pojok kanan, kanan dari layar kaca, jika kita melihat, itu adalah gambar Yemima bersama dengan kedua orang tua Yemima. Yemima biasa dipanggil dengan sebutan Jem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kasih yang luar biasa. Jem ini benar-benar menangkap isi hati Tuhan. Bahwa isi hati Tuhan bukan eksklusif hanya untuk komunitasnya. Bahwa isi hati Tuhan bukan membeda-bedakan orang. Tetapi isi hati Tuhan itu adalah kasih yang melimpah bagi setiap orang. Bahkan kasih yang melintasi batas-batas suku, batas-batas kenegaraan, batas-batas tempat dan wilayah. Saudara, isi hati Tuhan itulah yang akhirnya menggerakkan Yemima untuk bisa melayani di sana. Tinggal dan melayani di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yemima di sini juga memberikan satu kesaksian. Satu dokumentasi yang berisi kesaksian bagaimana dia menangkap isi hati Tuhan itu. Dan melayani di Afrika. Bagaimana dia berjuang untuk bisa menyatakan berkat Tuhan di sana. Dan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Saudara, mari kita menyimak video kesaksian dari Yemima. In some of the places we work, people eat once in 3 days, maybe. Sometimes we hear mothers wailing in despair because their child had died of hunger that day and just didn't wake up. This is the reality we're living in, with COVID-19 thrown into the equation and food becoming too expensive because of the lockdowns. You're thinking mass starvation, like people are gonna die. As we anticipated what was coming, my teams and I began to feel a spirit-led urgency to stock up on essential foods. We wanted to start stockpiling so that when prices got too high, at least we would have a whole storehouse that we could give or resell to our people at a price that they could afford. We had families who went to the markets and came home empty-handed because they couldn't afford anything. A mama would do back-breaking work in the fields for 10 hours straight and still not have enough to buy a 2 kg bag of flour for her family. In one area, families were boiling grass to eat. To me at that time, I was like, ooh, this is a lot. We don't know how long this COVID-19 is going to last. We don't know how long we have to sustain them. We don't know if we will have enough resources. But I just heard God speak to me so clearly from Genesis 26:12, which says that Isaac sowed in the time of famine and he reaped 100-fold. So even though food prices were going up, we started throwing funds into increasing our food supplies. And to get around the high prices, my teams brokered deals with farmers and wholesalers, and we set up our own processing, packaging facilities, and hired all our mamas to help. I
remember taking a deep breath and thinking, okay, God, how are we going to do this? How are we going to continue? And I had an encounter with Jesus one night when I went out for a walk. I just felt like he was standing right beside me. And he said, Jem, don't hold back. If you love me, feed my sheep and do it well. At that point of time, all I had was my yes. So I said, yes, okay, God, we will feed everyone whom you send our way. And after that, people kept coming to us saying, we have more families, we need help with more families, more families. And I just said, yes, let's feed them, yes, take them in. Even pastors and missionaries outside of my fields started to come and ask, saying that God had said, go ask Jem, or God had told them to approach us. And I was like, wow, God, you are. But I was really just standing in faith to see him provide for all the people he wanted us to. I never asked anyone for help, but miraculously, friends and family started giving generously. God just prompted them. So stage by stage, we just faithfully provided, and it was like, the story of the widow and her small jar of oil in 2 Kings 4. We poured the oil from the vase and realized it just wasn't running out, and there was always enough for the people. It's been a real walking on water experience of really exercising faith, but in the midst of everything, I remember feeling like we were under God's obsession for the poor and the broken. God is behind this. He's not going to let his people die. Thank you so much because you have made me to rise up. I was not able to do anything. I was hungry, but now I'm full. I have no hunger. God keep you and do you good. Thank you. It's very easy to feel overwhelmed by all the needs. In those spaces, you feel so out of your depth, and you begin to ask, who am I? What can I do? But I've learned over time to keep seeing, to just behold the suffering and go deep with God in that place and seek God's heart in it. His heart breaks for his people. And when I allow my heart to really feel the depth of that, I can ask God, what do you want me to do for your people? God, help me help them. And once I gain God's heart for these people, I stop being afraid of lack because I know that he's sending me to them and he's got the solutions. So really the limiting factor is my mind. The limiting factor is my faith. I was wondering, how many people can we feed? I guess we can feed as many people as God wants us to. The real question is, how many people do I have the faith to feed? So dari video yang tadi kita lihat, itu adalah satu kesaksian yang luar biasa. Dan di akhir dari video itu dikatakan ada seorang nenek tua di sana yang sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Dulu aku tidak bisa bangun. Jadi benar-benar memang mereka kelaparan oleh karena pandemik yang begitu rupa. Tetapi karena berkat Tuhan, karena ada orang yang mengenal isi hati Tuhan dan mau untuk melintasi batas-batas itu dan membawa menjadi saluran berkat. Itu menjadi berkat bagi mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu adalah Yemi Maoy. Orang misionaris dari negara di mana kita ada.
yaitu dari Singapura. Sudah bagaimana dengan hati kita? Tuhan juga mau kita memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Melintasi tembok-tembok denominasi, melintasi tembok-tembok gereja, melintasi tembok-tembok komunitas kita. Saudara, kita dapat melayani Tuhan, misalnya melayani di ladang misi, penuh waktu, jikalau memang kita memiliki satu panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah hal yang baik untuk dilakukan, untuk menjawab panggilan Tuhan. Tetapi melayani Tuhan sebagai seorang misionaris bukan hanya selalu pergi ke tempat-tempat yang terpencil. Tetapi menjadi misionaris juga misalnya adalah melayani di dalam perkotaan. Yaitu di mana orang-orang dari tempat-tempat desa-desa itu datang berkumpul di kota. Sehingga kita melayani di kota. Dan itu yang disebut sebagai urban missionary. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang terpanggil. Atau pelayanan di dalam market field. Pelayanan di dalam pekerjaan. Kita membawa isi hati Tuhan kepada kolega-kolega kita. Di layar kaca juga ditunjukkan mungkin kita bisa melakukan satu tindakan untuk mengadopsi atau mendukung pelayanan misi tertentu atau pelayanan tertentu. Sebagaimana yang sering kita lakukan di dalam mesbah doa kita. Atau di dalam pelayanan misi kita mendoakan para pelayan-pelayan misi. Kita mendukung di dalam dana dan doa, kita juga dapat membuka rumah kita bagi para pelayan misi. Saudara, saya mengenal ada jemaat-jemaat Tuhan di GPBB yang luar biasa. Saya tahu mereka membuka rumahnya, saya tahu mereka mendukung para pekerja misi, para pelayan Tuhan. Inilah sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa mendorong doa ini bagi anak-anak kita yang masih kecil. Atau anak-anak kita yang remaja. Saudara, kita bisa lakukan misalnya ketika kita sedang makan bersama, misalnya di pagi hari, atau siang hari, atau malam hari. Kita bisa menaruh semacam kotak, begitu ya. Lalu ada tumpukan kartu, lalu kita bisa menulis pokok-pokok doa yang kita mau doakan. Jadi setelah kita makan bersama, sebelum kita makan bersama, waktu kita mau berdoa, kita bisa memberi kesempatan anak kita ambil satu kartu yang sudah kita siapkan. Dan di dalamnya itu ada pokok doa. Pokok doa untuk misi, pokok doa untuk gereja, pokok doa mungkin untuk temannya yang sakit, pokok doa untuk banyak hal. Saudara, itu melatih anak-anak kita punya hati Allah. Hati Allah yang mengasihi bukan hanya keluarga kita, tetapi juga orang-orang lain. Kita bisa bersaksi secara langsung atau melalui media sosial. Kita bisa mengunjungi sesama yang membutuhkan secara berkala. Saya tahu juga ada jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang mengunjungi jemaat-jemaat yang berada dalam kelemahan. Dan dikunjungi secara berkala, diberikan bantuan, ditolong, penghiburan. Saudara, ini adalah satu hal yang baik sekali. Atau kita bisa terlibat di dalam aksi kasih sosial, seperti yang kita lakukan beberapa waktu ini, yaitu donor darah. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa hati Allah kepada orang lain. Hati Allah yang tidak dibelenggu atau dibatasi hanya di dalam tembok-tembok rumah kita. Atau yang dibatasi hanya di dalam komunitas kita. Tetapi hati Allah yang melimpah keluar. Saudara, apapun yang kita lakukan bisa dengan kreativitas kita sendiri. Tetapi biarlah hati kita, sebagaimana seperti gambar di layar kaca, hati kita, hati gereja kita, GPBB, biarlah tidak eksklusif, tidak membeda-bedakan, melainkan aktif membagikan kasih Allah yang merangkul sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah hati yang Tuhan inginkan untuk kita boleh terus miliki. Satu hati yang sungguh mau merangkul sesama. Satu hati yang melihat satu kebutuhan yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Satu persembahan pujian, berikan ku hati. Biarlah ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Supaya kita memiliki hati Tuhan. Hati seperti hati Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka, orang lain.